Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times, dan di depan gue udah ada TWS yang kalau misalnya kalian lihat ini tuh bentuknya mirip banget kayak AirPods Pro. Cuman di sini AirPods Pro-nya dikasih smart screen ya. Jadi agak sedikit lain bentukannya. Ya mungkin ini nanti bakal menjadi gambaran kalau misalkan suatu saat yang akan mendatang Apple mungkin bikin TWS-nya ada smart screen-nya juga ya, kayak gini lah bentukannya. Tapi ini bukan Apple, ini adalah mereknya Me Times. Ya seperti apa barangnya? Bumper dulu. Oke, ini dia TWS-nya, dan gue tadi udah sempet buka sedikit, cuman ternyata di bagian ujungnya sini ini tuh nggak masuk ke dalam gitu. Jadi gue packaging lagi supaya ada stikernya di sini. Dan ini dia TWS-nya, tipenya adalah Me Times A8 Pro. Yang harganya tuh dibanderol di 380 ribuan atau 400 kembali 20 ribu. Dan apakah suaranya ini dia enak atau enggak, atau cuman gimmick aja, cuman menang tampilan aja, gue juga belum dengerin, baru buka doang nih. Gue pikir tuh ininya tadi nih di dalam, ternyata di luar. Tapi ya udah, langsung aja kita unboxing pakai kamera yang ada di atas. Siu. Oke, kayak gini penampakannya ya. Nah, di sini tadi itu yang gue pengen gue lepas, di sini tulisannya adalah ANC 100%. Udah cuman itu doang, selebihnya polos. Jadi langsung aja kita buang dulu plastiknya. Nah, kayak gini buat penampakannya. Ini benar-benar mirip banget kayak AirPods Pro Gen 2, cuman di sininya dia ada semacam kayak layar smart screen-nya gitu. Terus buat di bagian sisi-sisinya dia polos gini aja, dan di bagian bawahnya ya semacam kayak ada tulisan. Nah, di sini earphone, dan di sini tulisan earphone Gen 2 ya, dengan layar yang sangat lebar dan charging case-nya situ-situ, maksudnya mungkin kabelnya menggunakan Type-C gitu kali ya. Langsung aja kita buka. Nah, gue juga belum tahu nih. Nah, ini ada manual book. Manual booknya bahasa Cina. Ini mirip-mirip banget ya kayak si AirPods Pro. Nih dari segi tampilan manual booknya aja juga sebenarnya mirip-mirip tuh. Yang nggak kepake. Terus di sini buat TWS-nya, aduh, ini copot ini pelindung layarnya. Nah, buat bentuk TWS-nya kayak gini. Di sini ada layarnya. Kita lihat dulu isi-isinya. Kita mendapatkan, ini seharusnya Type-C to Type-C ya, bukan Type-C to Lightning. Type-C to Type-C. Ya, kayak gini buat kabel datanya. Ya, gua nggak tahu kalau misalkan yang di AirPods Pro Gen 2 dia udah dapet Type-C atau belum. Cuman kalau misalkan udah dapet Type-C, dia harusnya kabelnya nggak kayak gini ya. Dia kabelnya menggunakan kabel braided. Ini masih kabel biasa. Dan mendapatkan ini kayak semacam ear tips pengganti. Nah, kayak gini. Dia itu nggak ada penyangganya, jadi kalau misalkan megangnya nggak bener, pasti bakal berceceran. Ukurannya itu ada XS, S, dan juga L. Yang terpasang pasti M. Ya, kayak gitu. Gitu aja buat isinya. Lanjut, gua mau lihat si TWS-nya. Ini kita pinggirin dulu aja. Terus ini. Nah, dia buat casingnya itu full menggunakan plastik ya. Terus finishing materialnya ini dia semacam kayak matte, cuman sedikit ada lapisan glossy-glossy-nya gitu. Nah, di bagian sampingnya sini ada pengait buat cantolan atau hidung babi. Nah, ini layarnya agak dibuat menonjol kayak 2.5D. Nah, ini sini melengkung gini. Terus di bawahnya di sini dia menggunakan Type-C. Ini kalau misalkan di aslinya dia buat Find My Case ya. Kalau misalkan kita mau nyari case-nya, keluar dari sini nih. Terus di sini ada, kalau nggak salah ini mikrofon deh. Cuman kalau misalnya yang tahu atau yang udah punya yang aslinya, komen aja kalau misalnya gue salah. Dan di bagian belakangnya di sini ada tombolnya nih, tuh. Nah, nih langsung nyala layarnya. Dia kayak buat di awalnya itu ada animasi-animasinya gini. Terus kalau misalnya kita buka, nah tuh bentukan TWS-nya juga mirip-mirip banget kayak AirPods Pro Gen 2. Tuh ya, dia menggunakan sistem in-ear. Nah, di bagian sini cuma dikasih plastik doang nih, lapisan plastik. Mungkin ini buat air detection ya. Cuman kalau misalkan di sini nggak tahu berfungsi atau enggak air detection-nya. Ya, modelannya plak-ketiplak lah, sama lah. Di bagian sini kalau misalnya yang aslinya itu semacam kayak ada lubang buat noise cancellation, cuman ini ya plastik aja, nggak ada apa-apanya. Terus di sini ada gesture control-nya, yang buat fungsinya tuh dipencet ya, kayak biasanya gitu. Oke, gue mau kasih lihat dulu buat smart screen-nya. Dia itu bentukannya, nah kayak gini. Kalau misalkan kita swipe, tampilannya sini ada jam, terus status
kapasitas baterai, sama baterai di case-nya tersisa berapa tuh? 33%. Nah, ini buat tampilan awal kayak gini, dia ada tombol play dan juga next preview song. Terus kalau misalnya kita swipe, di sini ada volume, ada noise control yang isinya itu ada ANC, terus transparent mode dan juga adaptif. Cuman gua belum tahu fungsinya ini berfungsi dengan baik atau enggak. Ntar kita tes aja. Ada equalizer yang isinya di sini ada normal mode, rock, pop, klasik, jazz, dan udah balik ke normal lagi. Nah, di sini buat tombol backnya dia tuh agak sedikit susah buat dipencet karena kecil banget nih. Terus ada fine headphone, wallpaper yang bisa kita ganti-ganti. Cuman sayangnya kayaknya ini buat wallpaper itu dia nggak bisa di custom melalui aplikasi ya. Karena tadi di buku manual booknya juga nggak ada barcode-barcodean yang biasanya waktu itu kita pernah review kayak TWS T68 dan juga S10 itu dia bisa connect ke aplikasi. Cuman kalau ini kayaknya nggak bisa. Jadi buat wallpaper ya cuman yang ada di sini aja gitu. Nah, terus kalau misalkan kita back lagi, di sini ada light level yang kayak semacam buat center gitu, cuman nggak pakai pasti. Dan udah balik lagi ke menu awal kayak gini buat menu awalnya. Nah, gue mau coba ukur buat ukurannya. Apakah si TWS A8 Pro ini dia bisa menggunakan case bawaan dari case-nya si Apple Pro. Tapi kalaupun bisa, paling layarnya yang nggak bisa di touchscreen karena bakal ketutupan dengan case-nya. Nah, di sini buat panjangnya itu sekitaran 60 mm, terus buat ketebalannya 23,5 mm, buat tingginya itu sekitaran 45 mm. Kalau misalkan buat yang aslinya itu dia ukurannya sama ya, tadi panjangnya itu di 60 mm, terus tingginya 45, dan buat tebalnya itu 27. Kalau misalkan tadi sih ketebalannya 23, ya mungkin agak sedikit sempit kalau misalkan kalian pakai case bawaan dari si AirPods Pro-nya ini. Langsung aja gue mau coba buat pairing si TWS A8 Pro ini. Nah, di sini udah kedeteksi yaitu TWS-nya A8 Pro Plus. Langsung aja kita koneksikan. Cepet ya karena dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3. Nah, sembari gue kasih kesimpulan buat kualitas audionya seperti apa dan juga kualitas mikrofon seperti apa, ini gue kasih tahu dulu mengenai spesifikasinya. Oke, itu dia tadi untuk spek singkatnya, dan gue mau coba buat kualitas audionya. Dan ini gue first time, belum dengar sama sekali buat kualitas audionya kayak gimana. Jadi kalau misalkan gue bilang enak ya enak, kalau misalkan nggak enak ya udah nggak enak gitu ya. Nah, gue di sini coba bakal dengerin lagu dulu. Oke, setelah gue cobain, gue bisa simpulin kalau suaranya ini bisa gue bilang enak. Ini TWS yang bassnya itu nggak terlalu lebay, tapi tampolannya masih cukup berasa. Ya, walaupun buat suara bassnya itu dentumannya kayak masih kurang kuat buat tampolannya. Terus buat vokalnya, ini vokalnya tergolong yang cukup maju. Terus juga intonasi kata-katanya nggak yang blebok-blebok gitu, nggak. Ini bener-bener enak buat vokalnya. Dan height-nya sih yang menurut gua ini cukup smooth, terus juga airy, dan ya buat suara cering trips itu terdengar dengan jelas di TWS A8 Pro ini. Dan buat soundstage-nya, terus buat 3D imaging-nya ini bener-bener wide banget, luas banget. Jadi ya nggak terlalu yang bergema banget, tapi menurut gua ini udah cukup bagus. Terus buat pinpoint-nya ini menurut gua presisi. Ya pokoknya si A8 Pro ini tadi udah gua coba buat dengerin lagu-lagu rock juga, bassnya nggak yang telat-telat banget, masih cukup bisa ngejar. Terus buat dengerin yang lebih ke vokal, ini suaranya menurut gue masih dapet, dan height-nya ya tadi gue bilang enak. Dengan harga 380.000, menurut gue ini bagus buat audionya. Tapi balik lagi, percaya dengan kuping masing-masing, kalian harus coba sendiri dan rasain sendiri gimana kualitas audio dari si Mi Times A8 Pro ini. Nah, terus gimana Bang buat noise cancellation-nya? Apakah bagus atau tidak? Di sini gue masih pakai mode off. Terus kalau misalnya gue pindah ke mode transparansi mode,
Rasa transparansi mode-nya tuh nggak yang clear banget, kayak apa ya, nggak terlalu transparan gitu. Tapi kalau misalkan buat mode kedapnya, ya nggak yang terlalu kedap-kedap banget juga, dan nggak terlalu neken ke kuping. Biasanya kita kalau misalkan pakai TWS yang noise cancellation-nya itu lumayan cukup tinggi ya, minus dB-nya, itu kayak diteken banget, kuping kita rasanya jadi kayak enek. Tapi kalau misalkan si A8 Pro ini nggak terlalu neken banget, dan kalau misalkan ada suara-suara kayak kereta lewat atau tadi pesawat lewat itu di kuping gue masih kedengeran, cuman nggak yang terlalu berisik-berisik banget, masih bisa keredam. Terus buat yang mode adaptifnya ya, ini sebenarnya agak sedikit gimmick. Ini mirip-mirip kayak yang transparansi mode-nya. Jadi kalaupun ada suara yang agak bising, dia nggak langsung redam, jadi kayak sama aja gitu. Nah, terus kalau misalkan lagi dengerin lagu, modenya dialihkan ke mode ANC mode-nya on, rasanya sedikit ada peningkatan kualitas audionya, jadi lebih nge-reach lagi suaranya, dan suara dentumannya, tampolannya makin naik, cuman nggak yang terlalu tinggi banget gitu. Dan buat mode equalizer-nya, gue saranin sih pakai yang pop ketimbang yang normal. Karena kalau misalnya pakai yang normal, di pendengaran gue rasanya bassnya itu cukup boomy banget, dan gue kurang suka. Jadi kalau gue prefer pakai yang mode pop. Nah, terus kalau misalkan TWS kita lupa naruh di mana, kita tinggal pakai aja mode Find Headphone yang ada di smart screen-nya ini. Kurang lebih suaranya sih kayak gini nih. Ya lumayan cukup kenceng lah kalau misalkan nyari TWS misal kayak keselip-keselip di kasur atau keselip di tas, ini menurut gua bisa kecari dengan jelas kayak gitu suaranya. Nah, sedangkan kalau misalkan buat kualitas mikrofonnya kira-kira kayak gini. Kalau misalkan bagus, tolong komen bagus. Kalau misalkan mikrofonnya jelek, komen jelek, apa-apa. Dan kalau misalnya kita lagi ngerekam suara, di sini di TWS-nya itu ada semacam kayak tampilan telepon. Di sini kayak ada reject dan juga ada perpindahan mikrofon gitu. Kalau misalkan gue pencet, oh nggak bisa ternyata, nggak bisa dipencet. Tapi kalau misalkan yang merah, ya nggak ngaruh sama sekali. Rekamannya masih tetap jalan di sini, gue ngeliat, tapi di smart screen-nya dia udah berhenti. Oke, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ada tampilan telepon masuk, di TWS-nya juga kelihatan ya, kita bisa angkat atau kita bisa reject. Nah, di sini coba nih, ini ada telepon masuk, gue mau coba buat angkat. Tapi di smart screen-nya. Nah, di HP gue juga ini udah keangkat. Coba gimana nang suaranya, Nang? Bagus nggak? Cek, bagus suaranya? Nah, mantap tuh katanya. Oke, kita langsung matikan lagi. Apakah di WhatsApp call ini ikut mati juga atau enggak? Kita lihat. Oke, mati. Nah, berarti buat telepon ini berfungsi dengan baik. Mungkin juga kalau misalkan kalian mau video callan, bisa dimatiin lewat si smart screen-nya ini. Nah, kalau misalkan buat bermain game, ini delay-nya cukup berasa. Dan buat latensinya tuh kita nggak bisa atur, baik di smart screen-nya atau di aplikasinya nggak ada. Jadi buat main game menurut gue ini kurang rekomendasi. Ya, segitu aja review gue mengenai si Mi Times A8 Pro ini. Dengan harga 380 ribuan, dia punya layar smart screen, terus juga bentuknya oke banget. Build quality-nya menurut gue juga nggak yang terlalu jelek-jelek banget, dan terutama buat kualitas audionya ini benar-benar bagus. Mungkin kalau sama TWS Mi Times V8, gue tetap recommended si Mi Times A8 Pro ini. Dan buat kalian yang pengen beli TWS ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah saya cantumin di bawah, atau kunjungin e-commerce Mi Times baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga di Blibli. Sekian review gue Al. Ciao. Bagus.